Tuhan. Tak terasa bahwa minggu ini merupakan minggu yang terakhir, 26 Juli 2020. Oleh Sinode GKI di Tanah Papua, kita diberikan bacaan pertama Korintus 13 ayat pertama hingga 13 dengan judul kasih. Dan tema bagi kita melalui bagian bacaan ini dengan judul kasih adalah prinsip dasar orang percaya. Sekali lagi, kasih adalah prinsip dasar orang percaya. Berbicara tentang kasih, kita semua tentu sudah tahu apa itu kasih. Bahkan kasih untuk zaman sekarang ini mungkin hanya tinggal slogan saja. Kasih dalam zaman yang canggih dan modern ini mungkin hanya tinggal kata-kata saja. Kata-kata kita ucapkan bahwa kita mengasihi, kita penuh dengan kasih. Tapi terkadang kita tidak mampu untuk mewujudkan, membuktikan, mengaplikasikan kata kasih itu di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa kasih, kata kasih merupakan unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia, yang mana mampu menciptakan adanya keharmonisan, kerukunan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lain. Berbicara tentang kasih, kita harus tahu dulu apa itu kata kasih. Kasih adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap kita manusia. Dan perasaan ini akan timbul dari hati apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Pasti semua kita punya, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri. Kita semua memiliki perasaan yang ada. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian pertama Korintus yang tidak lazim ini bagi kita, 13 ayat pertama hingga ayat 13, kita perlu dulu tahu tentang latar belakang kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus adalah orang-orang yang memiliki sifat atau karakter yang bersemangat. Ya. Tetapi mereka begitu membanggakan diri, atau dengan kata lain, sombong diri. Bersemangat tetapi juga mereka suka membanggakan diri karena mereka merasa mereka telah memiliki roh yang berapi-api, yang berkobar-kobar, yang bernyala-nyala. Mereka merasa dirinya selalu bijaksana. Mereka merasa memiliki atau mempunyai pengetahuan khusus, pengetahuan yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ini orang-orang yang ada di. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang ada di Korintus mereka cukup membanggakan kedewasaan mereka, menyombongkan diri, seolah-olah mereka adalah orang yang paling rohani sudah. Mereka adalah orang yang paling rohani. Ini orang-orang di Korintus. Selain itu, karena mereka menganggap bahwa mereka penuh dengan bijaksana, ya, mereka begitu menyombongkan diri dan membanggakan diri.
dan paling rohani. Jemaat yang ada di Korintus sering terjadi pertikaian. Pertikaian atau masalah di antara hidup mereka satu dengan yang lain. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, mereka harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kesombongan mereka tadi, membanggakan diri mereka itu, harus membalas jahat dengan jahat. Dikatakan bahwa orang-orang di Korintus ini mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan iri hati dan dendam. Dendam yang selalu ada di dalam diri mereka. Sikap mereka adalah sikap yang apatis terhadap orang-orang yang rendah, terhadap orang-orang yang lemah. Sikap pemberontak, sikap apatis terhadap orang lain. Mereka tidak mampu untuk menolong orang lain. Karena mereka menyombongkan diri atau sok rohani tadi. Padahal dalam kata-kata Alkitab bacaan yang kita baca ini, semuanya tidak ada faedahnya jika kamu tidak memiliki kasih. Biar kamu jago, hebat memindahkan gunung, bakar diri sekalipun, tapi kalau tidak memiliki kasih di dalam diri, tidak ada manfaatnya. Tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu kehidupan dari jemaat yang ada di Korintus, lalu Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini kepada jemaat itu. Melalui surat ini, Paulus menginginkan atau surat ini berisikan sebuah nasihat yang penting bagi orang-orang yang ada di Korintus, supaya mereka tetap memiliki kasih. Jangan membanggakan dirimu sok bijaksana, sok rohani, tetapi ketika tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Jadi kamu satu dengan yang lain harus saling mengasihi satu terhadap yang lain. Tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada blok-blok satu dengan yang lain. Semua harus ada dalam satu persekutuan kasih. Karena ada di dalam persekutuan kasih, maka sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera itu dialami oleh setiap orang. Penekanan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus adalah agar bagaimana jemaat Korintus yang sok tadi, yang mempunyai kepribadian yang suka mendendam tadi, mereka harus memiliki kasih di dalam hidup persekutuan itu. Mungkin kita masih ingat Mazmur 133 di sana bilang, ketika ada kerukunan, kedamaian, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Kalau ada kerukunan, kalau ada persekutuan, Alkitab bilang, Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kata memerintah ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi intinya ketika ada persekutuan kasih, maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu. Sehingga persekutuan itu memiliki kasih, memiliki berkat, memiliki damai, dan memiliki sukacita. Melihat dari keberadaan hidup jemaat yang ada di Korintus, lalu timbul tanda tanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya sebagai pendeta. Apakah hal kasih ini kita sudah mampu mewujudkannya
dalam kehidupan nyata kita? Sekali lagi, apakah saya dan Bapak Ibu sekalian sudah mampu mewujudkan kata kasih itu dalam hidup nyata kita? Atau kata kasih itu hanya sekedar slogan saja, sekedar kata-kata saja, tidak perlu untuk diwujudkan? Alkitab bilang, orang yang mengasihi, dia berasal dari Allah. Yang tidak mengasihi berarti kebalikannya, tidak berasal dari Allah. Entahlah dia berasal dari mana. Karena jiwanya, hidupnya selalu dengan iri hati, cemburu, dendam, marah, suka marah-marah, sedikit marah, sedikit cemburu, sedikit dendam, dan sebagainya. Dan kehidupan itu masih ada sampai dengan saat ini. Mungkin Bapak Ibu semua pernah alami, kita semua pernah mengalami itu. Oleh karena itu ketika penekanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, penekanannya tentang kasih, dengan demikian penekanan Paulus bagi jemaat GKI Yahim, Bapak Ibu jemaat dan juga saya, untuk kita dapat mampu mengaplikasikan kata kasih ini di dalam seluruh hidup kita. Supaya kata kasih itu bukan saja sebagai slogan, sebagai kata-kata saja yang menghiasi mulut bibir kita, bahwa saya mengasihi padahal saya dendam dia, padahal saya benci dia, padahal saya cemburu, saya iri hati. Itulah kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, yang mana tidak perlu untuk kita ada di dalam kehidupan yang sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Marilah kita mampu untuk mewujudkan kasih itu, mengasihi, menolong satu terhadap yang lain, memberi terhadap satu terhadap yang lain. Dalam kehidupan sekarang ini, dunia sekarang ini, dunia yang canggih ini, dunia digital, dunia internet, ya, dalam menghadapi COVID-19, virus corona ini, lalu mempengaruhi sendi-sendi seluruh hidup kita, tatanan hidup kita dipengaruhi, terkikis sedikit demi sedikit kasih itu. Sedikit demi sedikit terkikis kasih itu, mementingkan diri sendiri dan lain-lain sebagainya. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini tidak sekedar untuk kita dengarkan, juga bukan sekedar saya sampaikan, tetapi mari kita sama-sama dapat mewujudkan prinsip kasih ini. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, prinsip ini harus mendominasi kehidupan kekristenan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu kasih. Kasihnya melalui pengorbanannya di atas tiang kayu salib. Siapa yang mau sama dengan Kristus? Hanya Dia sendiri yang merelakan dirinya, tubuhnya, nyawanya, tubuhnya dicabik-cabik penuh luka karena Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Itu semua karena kasihnya, karena cintanya bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kalau Kristus sudah melakukan itu, berarti Dia telah memberi panutan. Kristus telah memberi contoh lebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengasihi suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dan saudara, tetangga dengan tetangga, rekan seperjalanan, rekan sekerja, satu dengan yang lain, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di mana saja. Mari kita mampu mewujudkan kasih itu, supaya nama Tuhan dimuliakan, hidup kita diberkati. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya hari ini sampai Dia akan datang kembali. Amin.